Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-baya wa minal khusus Ramadiyai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidin khususun mustahidina wa jami'i munawwidin khususun munawwidina wa jami'i mu'allifil hudud khususun mu'allif jam'al jawami bibarakati ulumihim syutlimi wa dunya wal akhirah lahumul fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai persoalan masalah waktu tawaf sebaiknya Indonesia saat tawaf ini apakah mengikuti mazhab Hanafi atau mengikuti pendapat kedua. Syaratnya tawaf yaitu tidak batal wudunya. Seandainya mengikuti mazhab lain, imtithal mazhab ini ada beberapa persyaratan. Salah satunya tidak boleh memunculkan qaul salis, yang mana qaul salis ini pendapat yang ketiga ini tidak diperbolehkan menurut pendapat Imam Awal dan Imam Syafi'i. Ini kalau saat tawaf imtithal mazhab, atau tidak usah imtithal mazhab, lalu mengikuti pendapat Syafi'i dalam mahali, sehingga tidak perlu memahami beberapa rukun atau syarat atau mubtilat, sesuatu yang membatalkan,
dalam mazhab lain. Sebab satu kelompok ada yang mengatakan boleh intiqalul mazhab itu satu qadiyah, walaupun dalam realitas fikih terjadi khilaf, bahkan khilafnya banyak sekali. Sebelum memulai ngaji jam al-jawami, alangkah mempesona, alangkah indahnya, alangkah barokahnya memulai dengan nazaman jam al-jawami. Lillahi hamdun la yasalu samaka yuziru bisiyati man amana. Lalu loncat langsung pembahasan intiqalul mazhab, langsung loncat pembahasan redaksi jam al-jawami yalzamu di madhabin mu'ayyanin wa fi intiqali ila madhabin akharin fihi aqwalun wa sahihal jawazu fi hukmin siwa والإلتزام لمعين رأى أرجاح أو مساويا وأنه خروج عنه ولو بمسألة سؤال الفرد والتتبع لرخص على الصحيح يمنع والالتزام لمعين رآه wal-iltizamu lan wajib netepi sapa wong awam
limuayyani maring madhab ang muayyan, madhab muayyan semisal madhab Syafi'i. Ra'ahu yakinaken sapa wong awam ajaha ing angluwe unggul sapa muayyan au musawiyan utawa ang padha sapa muayyan. Wa anna laulan itu menang aduwe awam apa huruju matune awam anhu saking muayyan walau fi mas'alatin senajan dalam masalah. Salisula al-qadu wa tatabu'i leo hasil ala syahihi yumna'u. Salisula utawi nomor talune ahwalun pira-pira pendapat lal qadu ora sebetnyane masalah. Wa tatabu'u utawi ngelakoni tatabu orhos leohosen karena enteng gampang yumna'u itu dan cegah ala syahihi ing atase aul syu'ah. Mengenai permasalahan ini, Imam Jalaluddin tampil dengan membawa nazaman untuk menjelaskan redaksi Jam'al Jawami. Dalam redaksi Jam'al Jawami mengatakan yakimu ghairal mujtahid iltisamu madhabin muayyanin. Wajib orang awam yaitu manusia yang selain mujtahid mutlak untuk madhab salah satu madhab, mengikuti salah satu madhab, apakah madhab Imam Malik atau Hanafi atau Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu setelah mengikuti madhab dalam redaksi Jam'al Jawami menjelaskan hal yajuzu intiqalin ila madhabin akhar fi khilafun. Mengenai persoalan ini terjadi khilafiyah. Imam Suyuti mencatat ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan man iltasama madhaban muayyanan hal yajuzu lahu al-khuruju anhu fihi aqwalun. Imam Suyuti dalam awal Ibusyata beliau mengatakan intiqalul madhab fi aqwalun.
dalam masalah ini ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama, ahadwa al-jawazu mutlaqan wasani al-mar'u mutlaqan wasalisu yajuzu fi jami'il masail wala yajuzu fi ba'din duna ba'din. Wahaisu jawasna lahu al-huju wasyahihu annahu yamtani'u tatabu'ul hasi fil mazahib. Lalu dalam nazam sabun jawab lengkap dengan syarahnya, yaitu awal Syata halaman 499 juz 2 Imam Jalaluddin mengatakan mengenai boleh tidak tatabu'ul hasi. Dalam hal ini terjadi khilaf, lalu pendapat yang sahih adalah tidak boleh tatabu'ul hasi dan juga tidak boleh melakukan taufik. Lalu setelah menjelaskan usul ini, tampil Imam Isnawi dalam kitab Tamhid yang ditulis oleh Imam Al-Aqdar. Beliau mengatakan, Zakar al-Qarafi fi syar'il mahsyud annahu yustaratu fi jawasi ta'liqi madhabil ghairi ala yakuna. Syaratnya adalah seandainya orang awam atau syekh intiqalul madhab, maka syaratnya adalah tidak memunculkan qaul salis, yang mana qaul ketiga ini tidak direstui oleh Imam Awal dan Imam Syani. Waqi'ah wa innahu la yuhaqqu falau na'aha bila waliyan wala syuhudin aidan hudda ama qalau arafi'i. Lalu dalam masalah intiqal madhab, Imam Isnawi menampilkan tahrijul furu' alal usul, yaitu seandainya semula madhab Imam Syafi'i lalu pindah madhab Malik, lalu si syekh mengikuti madhab Imam Malik menikah tanpa saksi. Lalu pada waktu malam melakukan sekadula malam atau jima, maka la yuhaddu. Sebab apa yang dilakukan oleh syekh masih sesuai satu madhab atau satu imam yang memperbolehkan.
Lalu contoh yang tidak boleh yaitu syahid menikah bila waliyin wa bila syuhud, menikah tanpa wali, tanpa saksi, lalu pada waktu malam melakukan sepak bola malam atau jima, maka menurut Imam Al-Rafi'i yuhaddu, syahid wajib terkena had. Kenapa demikian? Sebab apa yang dilakukan oleh syahid adalah qaul syarih yang Imam Awal dan Imam Syali tidak memperbolehkan. Syahid menikah bila waliyin wa bila syuhudin, ini adalah intiqal madhab yang tidak diperbolehkan, sebab Imam Awal ataupun Imam Syani menolak. Lalu mengenai masalah saat tawaf, ini bagaimana? Apakah intiqal madhab atau sesuai madhab Imam Syafi'i, walaupun mengikuti qaul Syani. Dalam hal ini memaksa untuk membahas mengenai fiqh mahalli. Santri harus selalu menggunakan fiqh, tidak boleh menghukumi menggunakan jam'ul jawami'. Ini tidak boleh. Sebab usul fiqh itu untuk wacana melihat analisis mujtahid mengenai mengambil hukum, sehingga semuanya fiqh mesti ada usul fiqhnya. Seandainya ada fiqh tanpa ada usul fiqh, ini namanya fiqh sunnah. Maksudnya fiqh itu far'un, anak, lalu orang tuanya adalah usul fiqh. Seandainya ada fiqh tanpa ayah, tanpa orang tua, berarti fiqh sunnah, tidak jelas nasabnya. Semua fiqh mesti ada usul fiqhnya. Lalu santri tidak boleh menghukumi langsung menggunakan jam'ul jawami'. Sebab usul fiqh sama seperti masalah untuk nikah. Santri boleh memahami bab nikah, memahami mulai tata cara sepak bola malam atau jima, sebelum sepak bola membaca apa, lalu sunnahnya
bagaimana ini boleh memahami. Tapi jangan coba-coba untuk langsung mengamalkan, karena santri yang belum nikah tidak boleh mengamalkan nikah, tapi boleh untuk sekedar memahami tata cara persoalan pernikahan. Itu usul fikih dengan fikih sama dengan santri memahami permasalahan bab nikah. Lalu dalam mahali mengenai sesuatu yang membatalkan wudhu, dalam mahali as-salisu iltiqa'u kasyaratil rajuli wal mar'ati. Qala Allah Ta'ala aw lamastumun nisa'. Dalam ayat aula mastumun nisa ini ada khilafiyah dalam usul fikih atau jamul jawab. Kemarin sudah saya jelaskan mengenai aula mastumun nisa atau dalam Mukhtasar Alaim. Ini pelajaran Mahat Ali Leboyo. Babu asbabul hadas. Qaidatun yatlusu al-jam'u fi lafdhin wahidin bainal haqiqati wal majaz nassu alaihi asy-Syafi'i. Fi qouli ta'ala aula mastumun nisa faqala ahmalu ala lamsi liya wa alal jima'i. Mengenai ayat aula mastumun nisa, kelompok Syafi'iyah mengatakan lafaz lamsun ini memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah menyentuh dengan tangan terhadap kulit wanita ajnabi, atau lamastumun nisa bermakna sepak bola malam atau jima. Ini boleh satu lafaz menggunakan makna hakikat dan majaz. Makna hakikat dalam aula mastumun nisa yaitu alamsu biliyad. Ini makna hakikat. Lalu makna majaz adalah al-jima'u atau melakukan sepak bola malam atau jima. Sehingga dalam pandangan Syafi'iyah yang membatalkan wudhu yaitu menyentuh perempuan ajnabi dengan memakai tangan atau kulit, atau persentuhan antara ajnabiyah. Lalu makna yang kedua yaitu melakukan sepak bola malam atau jima, ini membatalkan. Ini kelompok yang diwakili oleh Syafi'iyah dengan usul fikih, ya justru
istimalu maknayaini majasan wa haqiqatan. Lalu tampil Hanafiyah dengan membawa bendera, mereka mengatakan ayat aulamah Indonesia maknanya hanya satu, yaitu majas bermakna al-jima'u. Kelompok Hanafiyah mengatakan bahwa aulamah Indonesia ini maknanya majas. Sehingga dalam pandangan Hanafiyah yang membatalkan wudhu yaitu apabila melakukan sepak bola malam. Seandainya terjadi persentuhan tulis laki-laki dan perempuan ajnabi, kelompok Hanafiyah mengatakan la yubtilu. Sehingga kelompok Hanafiyah tidak mengatakan batal persentuhan kulit. Ini dari fikih menuju usul fikih. Lalu dalam mahali illa mahraman fala yanqudu lamsuha fil akhir. Kecuali wanita yang mahram maka tidak batal wudhunya. Lalu pembahasan kemarin telah saya jelaskan mulai usul fikih dan tahrijul furu' ala usul mengenai tidak batalnya mahram. Ini fikih sesuai usul fikih mengenai masalah ilham. Wasyatul ilham ala ta'udha bil ibtal wa fi tahsisihi awlani. Ilat itu tidak boleh kembali kepada hukum asal dengan cara ibtal, itu tidak boleh. Lalu wafi awtiya ila tahsis, menurut kelompok Syafi'iyah ya juzu. Lalu dari usul ini Imam Ismawi menampilkan furu'iyah, yaitu tidak batal menyentuh mahram. Ini tidak batal. Lalu alasannya dalam mahali li'annaha laysat mahalan lisyahwat. Lalu wasani yang kudu li'umumin nisa fil ayat wal awalu istambata minha maknan khassosoha wal mahramu man harma ni'ahwa minasyabin. Lalu dalam mahali terjadi khilaf menyentuh mahram. Ini sesuai dalam usul fikihnya. Dalam usul fikih mengenai wafi awtil ilah ila tahsis fihi qaulani, ada dua qaul. Dalam ayat aulamah Indonesia ini memiliki makna umum, yaitu
batal menyentuh perempuan, yaitu wanita yang disyahwati. Lalu makna ini ditafsir dengan wanita yang mahram, sebab wanita mahram ini tidak ada nilai syahwat, sehingga menyentuh perempuan ini tidak batal sesuai dengan awal memiliki alasan atau usul fikih istamdata minha maknan khususha. Ini sama dengan usul fikih boleh kembali ilat pada hukum asal dengan misi taksis. Yang tidak boleh adalah Allah ta'uda bil ibdal wa fi awdiha ila taksis fi wajhani. Lalu dalam mahali Al-Syami mengatakan yang kudu li umum bisa fil ayat. Pendapat kedua, menyentuh mertua itu batal karena menggunakan bahwa al-dul ilat litahsis yang tadium, sehingga dalam masalah ini mertua disentuh batal li umumil ayat. Lalu dalam mahali yang membatalkan wudhu adalah malbus wa huwa man waqa'a alai alamsu rajulan ana aw imra'atan ala misin fi intiqadil wudu'ihi fil adhar lihtiratihima fil ladzatil lamsi al mustaraqina fil ladzatil jima wasyani la yanfudu wuqufan ma'adhil ayat fi iqtisari ala lamisi. Lalu dalam persoalan menyentuh dalam hal ini tetap mahali memilah-milah, ada istilah malmus, ada istilah lamis. Malmus adalah seseorang yang disentuh. Lalu lamis adalah orang yang menyentuh. Mengenai malmus ini terjadi khilafiyah, apakah batal wudhunya? Semisal syahid sedang tawaf, lalu syahid tidak sengaja ada perempuan yang kulitnya menyentuh pada syahid. Dalam hal ini syahid tergolong posisinya adalah malbus. Malbus atau manusia atau syahid yang disentuh, apakah wudhunya batal? Dalam hal ini ada dua qaul. Qaul pertama mengatakan batal wudhunya syahid. Lalu
Al kedua al syani layan udu wukufan ma'al dhahiril ayat fi iktisyari ala labis. Allah kedua mengatakan tidak bakal wudhunya syahid sebab dalam ayat redaksi mengatakan lamisun au lamastumun nisa, atau yang membatalkan wudhu adalah isim fa'il lamisun atau yang menyentuh. Sehingga kelompok yang kedua yang masih dalam Syafi'iyah, pendapat Syafi'iyah mengatakan malmus tidak batal wudhunya. Sehingga ketika syahid ada dalam Mekah lalu tawaf, ini apakah sebaiknya syahid pindah madhab Hanafi yang tidak membatalkan wudhu saat terjadi persentuhan kulit, atau tidak usah pindah madhab tapi mengikuti qaul syami. Dalam kitab lain dikatakan bahwa lebih baik mengikuti qaul syami, lebih baik sesuai dengan mazhab Syafi'iyah, walaupun qaulnya pendapatnya pendapat syami. Ini lebih baik. Lalu ulama yang mengatakan lebih baik tidak usah pindah mazhab, alasannya sebab pindah mazhab ini sulit untuk memahami satu qadiyah mulai rukun, mubtilah, lalu syarat ibadahnya. Sehingga dalam hal ini boleh saja pindah mazhab, boleh, sebab secara ilmiah ulama mengatakan demikian, tidak ada paksaan limadhabin muayyanin. Lalu seandainya tidak pindah mazhab juga boleh, karena dalam Syafi'iyah ada dua qaul dan ini termasuk al-qadimnya Imam Syafi'i. Walaupun al-Syami tidak masalah dalam mengamalkan fikih, al-Syami tidak masalah. Dengan memahami khilafiyah ini, kita dewasa, menjadi dewasa. Ternyata dalam fikih dan usul fikih saling berkaitan. Dalam fikih terjadi khilaf, ini mesti sebab dalam usul fikih ini juga terjadi khilafiyah. Sehingga dalam masalah ini Imam Jalaluddin menampilkan furu'iyah, menampilkan beberapa khilaf. Al-jaha al-musawiyan wa annalah furuju
walau bimas'alah wa analamulan itu menang akwe wong awam huruju utawi matung madhab matune awam anu saking muayyadin syalsuha lalu pendapat yang ketiga itu boleh. Lalu kelompok yang memperbolehkan mereka memiliki persyaratan tidak boleh dalam intiqalul madhab terjadi taufik atau tatabu'ul khas, walaupun boleh tapi ada beberapa persyaratan. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.